Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bella Andriani Rashid dari kelas B di 3 Farmasi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi titrasi oksidasi reduksi. Apa sih titrasi oksidasi reduksi itu? Ayo kita bahas. Let's go! Sebelum masuk ke dalam materi, titrasi, oksidasi, dan reduksi, kita harus mengetahui apa itu titrasi. Titrasi merupakan suatu proses analisis di mana suatu volume larutan standar ditambahkan ke dalam larutan dengan tujuan mengetahui komponen yang tidak dikenal. Kemudian ada yang kedua, reaksi reduksi. Adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Dan yang ketiga adalah reaksi oksidasi, adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi reduksi dan oksidasi ialah di mana reduksi yang menerima elektron dan oksidasi yang memberikan elektron. Masih bertanya kan, apa sih titrasi oksidasi dan reduksi itu? Kita masuk ke dalam materi titrasi, reduksi, oksidasi. Titrasi redoks adalah titrasi berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi antara zat yang dianalisa dan dititran. Reaksi oksidasi reduksi tidak mengalami di mana elektron yang dibagi, tetapi dipindahkan dari satu reaktan ke lainnya. Seperti saya bilang tadi, oksidasi yaitu kehilangan elektron dan reduksi yang mendapatkan elektron. Oksidator ialah molekul yang menerima elektron dari molekul lain atau oxidizing agent, sedangkan reduktor ialah molekul yang memberi elektron ke molekul lain atau reducing agent. Ada contoh dari reduktor, yaitu H2C2O4 tambah 2H2O dengan reaksi 2CO2 tambah 2H2O tambah 2E. Dan untuk contoh oksidator yaitu Fe3+, tambah 2H2O dengan mereaksikan Fe2+. Di mana oksidator seperti penjelasan yang di atas yaitu molekul yang menerima elektron dengan dari molekul lain. Kemudian reaksi redoks. Reduksi ialah yang dimana mendapatkan elektron, contohnya ialah pembentukan ion Na. Dan kemudian oksidasi, yang dimana kehilangan elektron, dengan contohnya pembentukan ion S2. Adapun contoh dari redoks, yang dimana oksidasi dan reduksi terjadi bersamaan, ialah contohnya 2Na tambah S menghasilkan Na2S. Kemudian dari titik akhir titrasi terdapat 4 macam. Yang pertama, iodimetri dan iodometri. Iodimetri secara langsung dan iodin digunakan sebagai oksidator, sedangkan iodometri secara tidak langsung iodin sebagai reduktor. Kemudian yang kedua ialah permagnometri. Topik menggunakan larutan standar kalium permanganat, reaksi redoks ini dapat berlangsung dalam suasana asam maupun dalam suasana basah. Kemudian yang ketiga ialah dikromatometri. Dikromatometri menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidator. Senyawa dikromat merupakan oksidator kuat tetapi lebih lemah dari permanganat. Dan yang terakhir ialah serimetri, di mana larutan cerium 4 sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat pengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan kalium permanganat. Deteksi titik akhir titrasi dapat dilihat dari titran yang berwarna. Perubahan warna ini dapat digunakan untuk mendeteksi titik akhir. Misalnya, menggunakan KMNO4 akan mengalami perubahan warna ungu tua, sedangkan menggunakan KMNO4 yang encer akan mengalami perubahan warna merah muda. Deteksi titik akhir titrasi juga dapat dilihat dari pengukuran potensial larutan dengan menunjukkan elektroda relatif, kereferensi, dan plot terhadap volume titran. Contoh soal redoks. Tentukan jenis reaksi untuk pengoksidasi 25 gram dengan cuplikan FeSO4 memiliki nilai Mr 152, diperlukan 3,0625 gram. Dan nilai Mr dari K2CR2
O7 ialah 294. Pada reaksi ini dikromat berubah menjadi Cr3+, sedangkan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Kadar FeSO4 dalam cuplikan di atas adalah, dapat dilihat jawaban dari soal di atas ialah 6Fe2+ mereaksikan 6Fe3+ tambah 6 elektron. Cr2O7 2- tambah 14H+ tambah 6E- mereaksikan 2Cr3+ tambah 7H2O. 6Fe2+ tambah Cr2O7 2- tambah 14H+ mereaksikan 6Fe3+ tambah 2Cr3+ tambah 2H2O. Itulah reaksi redoks. Kemudian dilakukan perhitungan ialah 3,0625 gram K2Cr2O7 sama dengan 3,0625 gram dibagi dengan 294 gram per mol sama dengan 0,0104 mol. Jumlah FeSO4 sama dengan 6/1 kali 0,0104 mol sama dengan 0,0625 mol. 0,625 mol FeSO4 dikali dengan 152 gram per mol sama dengan 9,5 gram. Kadar FeSO4 menggunakan rumus massa hasil hitung bagi massa cuplikan kali 100%. Kadar FeSO4 9,5 gram massa hasil hitung dibagi dengan massa cuplikan yaitu 25 gram kali 100% sama dengan 38%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kadar FeSO4 dalam cuplikan di atas adalah 38%. Terima kasih. Saya harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan saya. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.